memperhatikan orang lain, ya itu dosa kedua. Lalu dosa yang ketiga itu iri hati. Iri hati itu meri. Meri itu kalau ada orang lain yang sukses, kok aku kurang. Padahal orang lain itu mungkin malas-malasan, tetapi kok dia malah dapat hadiah. Aku yang kerja keras, selalu kekurangan gitu. Terus mungkin ada orang lain yang beli TV atau beli kendaraan, wah, ayo paling kredit aja, gaya numpak motor, iri ya. Pokoknya apa yang ada pada orang lain lebih dari kita, itu kemudian kita itu merasa kecewa karena kok orang lain yang saya pandang lebih rendah dari saya, dia malah sukses. Nah itu, iri hati ini membuat kita menjadi orang yang kemudian membenci orang. Karena apa? Karena kok Tuhan memberikan yang lebih. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat itu marah, kemarahan. Jadi kita itu sebagai makhluk Tuhan diberi emosi. Emosi itu netral. Ya, kalau kita gembira atau senang itu emosi, ada emosi ya. Kalau kita sedih itu ya emosi sedih. Kalau kita bersyukur, ya itu ya emosi. Tetapi ketika kita menggunakan emosi itu untuk marah, ya, mengumpat, membentak, ya, bahkan kemarahan itu mungkin bukan orang yang diantem tapi mencoblok gitu, itu menunjukkan kemarahan atau emosi yang disalurkan secara salah, ya. Tuhan Yesus bahkan mengatakan di dalam khotbah di bukit begini, di dalam kitab suci Perjanjian Lama, ya, dikatakan jangan membunuh. Tetapi aku, Yesus, berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Ini artinya apa? Kemarahan itu adalah hal yang membuat diri kita sendiri itu jauh dari sesama. Dengan jauh dari sesama, ya, akibatnya kita jauh dari Tuhan. Maka mengapa marah kok dosa? Dan seringkali kalau orang mengaku dosa itu, banyak yang mengaku dosa, ini bukan membocorkan rahasia pengakuan, tapi karena umum, ya. Banyak yang mengaku dosa selalu tidak bisa mengendalikan emosi. Padahal ini adalah salah satu dosa pokoknya, marah itu. Maka kalau orang itu ingin membina hidup pribadi yang memiliki integritas atau keutuhan pribadi, itu harus belajar mengendalikan diri. Untuk apa kita pada masa prapaskah kok harus berpuasa dan pantang? Itu untuk mengendalikan diri. Supaya apa? Supaya kita nggak mudah marah. Jadi kalau kita itu dalam hidup itu artinya bisa mengatur, ya, hal-hal yang masuk ke dalam diri kita, itu akan berpengaruh pada emosi kita. Mengapa orang-orang Buddha, ya, yang vegetarian dan vegan itu lebih saleh? Karena mereka itu selain mengendalikan diri dalam makanan, makanan-makanan yang dimakan berupa vegetarian dan juga vegan itu, ya, sesekali waktu makan yang dari hewan tetapi tidak langsung daging, ya, itu membuat hidup mereka menjadi lebih saleh. Kadang-kadang ini perlu untuk kita cermati. Marah. Kemudian yang berikut adalah hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu kehendak atau keinginan
untuk memuaskan diri. Memuaskan diri dalam macam-macam. Kalau orang sudah dewasa bisa hawa nafsu seksual, ingin memuaskan seks. Maka kalau ada orang memperkosa, ada orang pelecehan seksual, itu karena dia tidak bisa mengendalikan diri dalam hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu tidak hanya nafsu makan, ya, tapi nafsu yang lain, ya, nafsu untuk memiliki sesuatu. Saya bernafsu untuk memiliki harta dengan cepat, maka korupsi, gitu. Saya bernafsu untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, maka nyolong, gitu. Seperti itu. Jadi pengendalian hawa nafsu melalui berpantang dan berpuasa, termasuk mengendalikan kemarahan, ini menjadi penting. Yang keenam itu, kalau tadi ketamaan, ini sekarang kerakusan. Jadi tamak itu ingin memperoleh segala sesuatunya bagi diri sendiri, sedangkan yang namanya rakus itu, iya yuk, saya mau menggambarkan rakus itu contoh dalam soal makan saja. Orang yang rakus itu apa-apa pengen dipangan, kira diblek, kalau mau makan daging apa ada daging lain kok. Orang yang rakus itu kelihatan dari cara makannya. Maka di dalam budaya orang-orang yang memiliki budaya makan itu ono aturan. Mau dadak nganggo sendok, mau dadak nganggo garpu. Yo memang kalau orang Jawa itu punya tradisi makan dengan tangan, oke. Ning mangan tangan lho, tangan ora digegem ngene to. Makan yo nganggo dijlimo, disuapkan gitu pelan-pelan. Jadi kerakusan itu nampak pada sikap orang pada waktu makan. Bahasa Jawa dikatakan aluamah. Aluamah itu apa? Dulu ya. Apa itu makan gitu. Ya. Alunya dimakan. Terakhir yaitu dosa kemalasan. Malas. Saya dulu kalau disuruh ibu saya tidak berangkat, tidak segera melakukan. Ibu saya mengatakan begini, wong kesep kuwi bantale setan. Bantale setan. Wong kesep kuwi bantale setan. Artinya apa? Orang kalau malas itu sudah dikeloni setan, ya. Karena apa? Wah, pagi-pagi pengen bisa pagi, tapi kemudian dikeloni setan. Allah, udah rasa makan, rasa tangi. Mau bisa sesuk meneh yo sesuk. Rasi tertangi itu dikeloni setan, dibatalin setan. Anak sekolah punya PR, besok aja, terus ditinggal tidur, tinggal main, tinggal game, atau terus tidur. Besok pagi, belum capek, kurang lopo, makan sekolah, tidur ada turunnya. Karena malas lalu mengakibatkan merkosa sendiri, ya, harus mengalami akibat malas. Ya. Banyak sifat malas, terutama juga dalam soal rohani, ya. Kemalasan dalam soal rohani itu malas sembahyang, malas berdoa, atau malas membaca firman, malas menghadiri pertemuan rohani, ya. Itu kita itu diganduli setan biar jauh dari Tuhan. Karena setan itu mesti ngojok-ngojoki kita untuk kesenangan kita, supaya kita enjoy dengan diri kita, ya. Kita asik dengan diri kita, asik dengan hobi kita, asik dengan pekerjaan kita. Terus rasa menurut kegiatan mau kegiatan gitu.
dosa nang gereja yo wis sok meneh wae. Nah, itu. Ini jadi saya ulang. Dosa pokok itu ada tujuh dosa pokok. Sombong, ya, tamak, iri hati, marah, hawa nafsu, rakus, dan terakhir malas. Nanti ini menjadi renungan kita, refleksi kita. Kalau kita sudah baptis atau akan baptis, ya, kalau nanti dibaptis itu kita harapannya semua kecenderungan dosa itu dijauhkan. Tapi bukan berarti nek wis baptis kuwi njaluk ora iso nglakoni dosa lho, tetap bisa. Kalau kita itu jauh dari Tuhan, kita akan jatuh dalam dosa. Ini mungkin hal-hal yang perlu sampaikan untuk pengantar nanti selebihnya, untuk yang mau baptis dan untuk yang sudah baptis nanti mau mengambil dosa yang pertama, yang dilanjutkan oleh itu ya. Ya. Ya Romo. Dekat dalam. Dekat dalam.